Fikih usul fikih itu ilmu cabang, akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama. Artinya, dakwah kita ini, dakwah salaf ini, artinya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, siang malam, ajak orang mentauhidkan Allah. Itu pokok dakwah kita. Antum bawakan ayat tentang tauhid, siang malam nggak ada masalah. Dan orang nggak bosan karena Allah yang memberikan dalam Al-Quran. Dan Nabi juga yang bersabda. fikih usul fikih itu ilmu cabang, akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama. Artinya, kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya, akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Sampai bertunggus lumus. Mohon maaf, bagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Ketika ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah, saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah kalah, dan tentang kekalahan saya itu sudah diakui, dan jangankan tanpa saya harus mengakui pun sudah terlihat jelas sebenarnya dalam video yang telah beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemari sempat viral debat atau diskusi ilmiah antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul tentang apakah kesahihan akidah bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak. Hal ini sedikit menarik perhatian admin, dan ketika admin menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, yang durasinya hampir 3 jam agar bisa mengambil kesimpulan secara menyeluruh. Setelah itu, admin simpulkan beberapa poin berikut. Pertama, debat ini tidak sebanding atau beda kelas. Guru Gembul harus belajar lebih banyak dari referensi-referensi otoritatif dan bukan hanya asumsi. Kedua, Ustadz Nuruddin tampak lebih menguasai topik yang dibahas dengan menyertakan berbagai referensi dan bukan hanya asumsi, karena mungkin ini memang bidangnya. Ketiga, debat ini lebih bersifat seperti kuliah gratis dari Ustadz Nuruddin. Keempat, sikap Guru Gembul setelah debat yang mengakui kekurangannya patut untuk diacungkan jempol. Kelima, berbicaralah pada hal yang Anda pahami dan jangan sok tahu pada hal yang Anda tidak pahami, apalagi sampai menantang karena akhirnya hanya memperlihatkan kebodohan sendiri. Kalau Anda mengingkari keilmuan akidah Islam, secara tidak sadar Anda ingin meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Karena dia adalah fondasinya. Al-Ghazali mengatakan begitu. Dan sangat logis saudara-saudara sekalian. Mufassir itu menjelaskan makna Al-Quran. Tapi buktikan dulu Quran itu firman Tuhan atau bukan. Tugasnya teolog, tugasnya ilmu kalam. Muhaddis memverifikasi hadis Nabi, sahih atau dhaif. Tapi buktikan dulu Muhammad SAW itu Nabi atau bukan. Tugasnya teolog. Itu fondasi keilmuan Islam. Sementara Guru Gembul dengan sangat enteng mengatakan bahwa ilmu akidah itu bukan ilmu. Lalu kalau begitu, tafsir, hadis dan segala cabangnya, berbagai karya, risalah, tesis, disertasi, bukan ilmiah dong kalau begitu konsekuensinya kalau akidah tidak ilmiah. Satu. Ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian diambil dan menjadi milik dari seluruh umat manusia. Baitul Hikmah itu adalah hasil dari terjemahan banyak dari non-muslim dan muslim juga ada. Nanti setelah itu diterjemahkan lagi sama orang-orang barat, boleh tidak? Ya boleh. Karena apa? Ya karena itulah yang namanya ilmiah. Ilmiah itu universal. Jadi mohon jangan dikotomikan nanti ada ini versi ini gitu ya. Tapi balik lagi ke misalkan memahami soal agama gitu ya. Nah, dalam Islam itu Allah tidak mungkin bisa dan tidak boleh
Dan kita tidak boleh mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan jalur rasional, atau maksudnya dengan jalur kausalitas gitu. Dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaan-ciptaannya, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita demi Allah tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjadi tidak meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan metode ilmiah. Karena yang ilmiah itu gak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Wih, dua-duanya berapi-api ya tadi. Aduh. Tapi saya nggak pakai referensi. Nggak ilmiah saya. Mungkin ada titik ilmiah, ada oke nanti. Oke, selanjutnya ada sesi tanggapan dari masing-masing narasumber. Jadi kurang lebih sebenarnya tadi sudah terjadi bahwasanya dari Pak Nuruddin merespon Guru Gembul dan Pak Guru Gembul merespon Pak Nuruddin. Nah, saya kira kita akan kasih waktu 10 menit untuk saling merespon. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dengan kawan-kawan peserta, 1 termin saja. Oke, jadi ada sesi tanggap dari Pak Nuruddin ke Pak Guru Gembul. Silahkan, 10 menit. Terus saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Tadi saya agak kecewa ketika beliau menyebutkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya, saudara-saudara sekalian, Falsafatuna. Filsafat kami, itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memerhatikan yang lebih penting, tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu gak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallim. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara gak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun gak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya, berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan. Jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui. Nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya. Tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya.
Nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Lo teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Saya benar-benar terkejut ketika misalkan acaranya berbentuk seperti ini dan Ustadz Nuruddin begitu berapi-api untuk ini, karena saya tidak berpikir untuk sama sekali membicarakan masalah-masalah seperti ini, karena saya tidak berbicara tentang masalah-masalah teologis, atau maksudnya bukan membicarakan masalah-masalah teologis. Saya tidak terbiasa untuk membicarakan masalah-masalah Tuhan. Jadi saya biasa untuk menghentikan diskusi itu pada urusan-urusan yang urusan ketuhanan. Saya akan berhenti di situ. Saya akan berbicara pada hal-hal yang selain itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada begitu banyak pertanyaan tentang saya dan kemudian ada yang meragukan tentang saya dan sebagainya, oke, saya terima itu. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya ingin sekuat-kuatnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai upaya penalaran manusia yang sangat terbatas dan sangat tidak absolut itu untuk bisa memahamkan pada sesuatu yang sangat absolut. Karena saya sejak awal sudah menekankan hal-hal yang semacam itu, maka diskusi-diskusi ini sejak awal sudah saya remehkan. Nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid man jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifah. Saya nggak akan terjemahkan. Tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya, akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Sampai bertunggus lumus. Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercaya apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9 Oktober di UI. Saya sama sekali tidak mengajukan alasan terkait dengan ini, karena kalau dalam konteks perdebatan sebagai mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, jelas saya kalah telak pada waktu itu, dirujak habis-habisan, terlihat pelanga-pelongo dan lain sebagainya. Video ini justru untuk menjelaskan tentang bagaimana yang sesungguhnya terjadi di sana, bukan untuk mencari alasan tentang kekalahan saya. Karena kalau misalkan dalam konteks debat menang kalah dan tentang kekalahan saya itu sudah diakui, dan jangankan tanpa saya harus mengakui pun sudah terlihat jelas sebenarnya dalam video yang telah beredar. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.